Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tony Kanggo Farm. Nah, saya sekarang akan berbagi pengalaman cara menciptakan terah panas. Kemarin 2 tahun yang lalu, saya sempat coba-coba iseng-iseng bikin gaco terah panas. Bikin di sini bukan kita bikin gaco, bukan, tapi menciptakan terah panas. Kita menghilangkan gaco dengan tipe seperti ini, kemudian saya silang dengan indukan yang tipe seperti ini. Nah, 2 tahun yang lalu ada teman itu peternak, anggaplah dengan inisial si Y. Teman saya itu cerita kalau waktu itu teman saya tuh punya banyak plaker Pama, dan disitu Pama Ninja, plaker WD, dan banyak. Kebetulan teman saya itu waktu itu beli anakan plaker itu 1 tetasan, datengin dari Jogja. Dia pelihara terus temennya tuh pada tahun 2020 dia tuh cerita kalau waktu itu tahun 2020 ada terah panas, namanya panas ya, ada panas, panus, panas koi. Nah, kebetulan temen itu bilang, terus saya bilang, mana saya pengen lihat videonya. Liatin tuh videonya kan. Setelah saya lihat videonya, oh seperti ini tekniknya seperti ini, vlog seperti ini. Tapi betul kepala ini nyari, bukan ngelok asal gini, dia cuma gini aja seperti nitip kepala, tidak. Tapi yang panas itu ngelok gini, ini mematok dan jotos. Nah, setelah saya lihat video tersebut, saya kok merasa ingin coba-coba supaya menciptakan terah seperti ini. Nah, setelah saya lihat-lihat teknik seperti ini, kemudian kepala si panas ini nyari, bukan asal ngelong. Terus teman itu ngasih saya semacam tantangan, gimana kalau kamu coba supaya dapat gacor dengan teknik seperti ini, seperti panas. Nah, disitu saya merasa tertantang, oke lah. Tapi jotosannya yang grek seperti ini, oke. Hanya disitu saya coba. Saya telepon itu teman saya yang dari Probolinggo, minta tolong kirimkan video yang kelawu. Hanya sampai teman dikirim, wah, teknik kanan kiri, tapi dari depan bikin roboh, dari samping bikin roboh, punya jotosan yang pedas. Kalau kena dari depan samping itu gandengnya akan roboh. Terus saya tanya, ini yang dari saya kan? Iya, katanya. Ini minta berapa? Dia tuh bilang minta 600. Oke, kirim. Akhirnya dikirim dari Probolinggo lewat bus Akas. Lewat bus Akas itu ongkos kirimnya 50.000. Akhirnya total 650.000. Nah, saya bilang ke teman, ini saya punya bahan materi, pejantannya sudah datang, tinggal cari indukannya. Kebetulan ada paman saya tuh punya anak, itu jadi satpam di Kamal, Universitas Tumorjoyo Madura, itu di daerah Kamal.
Beliau itu pelihara beternak ayam. Indukannya punya 3, pejantannya 1, cuma pejantannya kurang cocok. Akhirnya setelah saya sortir, indukannya dari 3 itu cocok 1. Saya beli dengan harga waktu itu 150.000. Tekniknya seperti ini. Full ngalung. Sedangkan teknik dari pejantan kanan kiri. Tapi kanan kiri di sini bukan cuma gini, bukan, tapi gini. Dengan teknik seperti ini. Selang beberapa bulan kemudian, setelah saya beli pejantan dari teman, bukan waktu itu masih bukan pejantan, masih aktif, cuma saya jadikan pejantan. Kemudian saya beli indukan dari anaknya paman saya, ya sepupu saya lah, 2 pupu. Saya beli dari Kamal. Itu full lock. Hanya saya suruh ternak ke teman di daerah Pelumpungan. Hanya saya sama teman itu di ternak di daerah Pelumpungan. Super. Ternaknya teman itu super. Full konsentrat. Dan dia itu mau dengerin saran dari saya. Kalau hewan ternaknya itu sakit, datang ke saya, ini obatnya ini apa? Saya kasih tahu. Dia itu sama beliau itu di full konsentrat. Akhirnya apa? Setelah besar, beliau sempat direndahkan kalau pejantannya ini kurang bagus. Tapi saya bilang, jangan dengerin omongan orang. Positif dan yakin. Lama-lama sudah siap ngebar, digebrak. Tekniknya mirip-mirip panat. Full ngalung, tapi kepala gini. Nah, kalau si gandeng kena dari depan, samping. Kalau kena samping, akan gini. Full ciling, full komatin. Nah, kemarin bulan lalu, saya kirim videonya ke teman yang pas semacam ngasih saya ide suruh buat terah panat. Saya kirim videonya. Beliau bilang apa? 2 juta mau saya ambil. Ini anakan dari mana? Itu loh yang saya kan 2020 duluan ngasih tantangan. Harus ciptakan seperti ini kalau bisa. Ya alhamdulillah bisa. Nah di sini kesimpulannya, kalau mau menciptakan terah panat leher tak bertulang, full tulang, cari indukan yang full lock dalam, dan cari pejantan yang tekniknya kanan kiri. Tapi kanan kiri bukan sekedar gini, bukan, tapi yang nyari kepala ini, nyari. Dan tiap kali nyari, mukul terus-terusan. Nah, di situ alhamdulillah sekali saya menyenangkan itu jadi. Dan kemarin sama teman itu anakan pertama itu dibeli. Beliau bilang 2 juta mau diambil. Tapi sama saya tak kasih, udah ganti pakan aja. Udah usah sombong-sombong. Itu diambil kurang lebih 400.000. Sama teman dilatih mental, di fisik. Terus setelah di fisik dikasih jamu, full perawatan, direnangin, dikasih pakan ini. Nggak tahu katanya mau disiapkan. Nah, di situ pengalaman saya cara menciptakan terah panat. Nah, gimana kalau ingin menciptakan terah panat koi? Ketika sudah netas dan sudah besar, ambil anakan yang misalkan ada satu tetasan itu ada yang paling besar. Kita ambil yang paling besar nomor 2. Itu insya Allah saya jamin bagus.
Biasanya kalau yang paling besar, paling bongsor yang pertama, yang paling besar sendiri, itu kurang masuk. Biasanya loh ya. Biasanya yang masuk itu nomor 2 dari yang paling besar. Nah, setelah itu teman saya itu baru percaya. Kalau menciptakan trust dan teknik seperti ini itu gampang sekali. Tinggal kita mau belajar. Nah, di sini misalkan kita mau yang seperti panat, kita cari indukan yang full lock, full ngalung, dan cari pejantan yang tekniknya kanan kiri tapi nyari, bukan cuma sekedar nitip, bukan cuma sekedar noleh-noleh, dan yang dari depan dan samping itu berefek. Ya kalau bisa syukur-syukur komentin dan bimbing, komentin dan bimbing. Nah, jangan sampai kebalik, kita cari pejantan yang full lock sedangkan betina yang kanan kiri. Jangan sampai kebalik, cari betina yang full lock dan pejantan yang kanan kiri. Karena kalau gaya teknik dan lain-lain itu ikut betina, sedangkan ukuran badan dan jotosan itu milik pejantannya. Semisal tidak jadi gimana bang? Semisal tidak jadi, cari dari satu tetasan yang paling bagus teknik dan jotosannya. Cari yang paling bagus, kemudian kita silakan lagi dengan si indukannya. Kita silakan lagi dengan indukan yang full lock. Jadi anak yang paling besar nomor 2 kita silakan dengan indukannya. Anak disilakan dengan indukannya. Kalau masih tidak jadi, berarti indukannya kurang bagus. Atau kalau masih tidak jadi, kita anakan yang betina, kita silakan dengan pejantannya. Ya kalau nggak gitu, kita nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya cuma sekedar ternak aja. Tapi kita tuh tidak mau belajar dan tidak mau mendalami ilmu dalam dunia peternakan. Alhamdulillah satu kali menyilangkan indukan full lock dan indukan dan pejantan kanan kiri, tapi yang cari healing dan commanding, insya Allah bisa. Nah, buktinya saya satu kali aja sudah bisa. Bukan saya mau membanggakan diri sendiri, tidak. Untuk yang penasaran videonya, silakan WA di nomor saya, tak kirimi videonya. Tapi itu sudah laku, gacornya sudah laku. Ya selamat mencoba. Nanti untuk yang teman-teman yang butuh konsultasi, silakan WA saya, tak kasih solusi, entah dari tips, trik, cara mengobati, cara merawat, itu cara membuat jamu pun nanti akan saya buatkan. Caranya saya enggak, ya sekedar bantu lah, bantu carikan solusi. Nah, di sini kalau cuma sebatas ternak aja, kita tidak mendalami, itu tidak bisa. Jadi alangkah baiknya kita beternak sekaligus mendalami cara buat seperti ini, cara buat seperti ini. Nah, gimana kalau mau menyilakan supaya menjadi panat koi? Supaya menjadi panat koi, kita silakan anakan yang tadi yang full lock. Anakan dari yang full lock dan teknik kanan kiri, kita silakan dengan indukan koi, indukan pak koi. Kita silakan, kita ambil anakannya yang paling bongsor nomor 2. Insya Allah itu sudah jadi terah panat koi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.